pemimpin yang telah memarahkan kami sepanjang minggu lalu. Bahkan pada pagi hari ini, kami juga dapat bangun dengan anem baik dan selamat. Karena kasih kurniamu, oleh karena Engkau setia menjaga melahirkan kami. Bahkan kami juga dapat datang ke rumahmu pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kekuatan setan yang Engkau telah berikan bagi kami. Kami terus berdoa juga Tuhan, anggota-anggota gereja kami yang tidak bersama kami, oleh karena kesibukan mereka, oleh karena lemah dan sakit, dimanapun mereka berada, kami berdoa bagi mereka. Kami terus berdoa bagi saudara kami Payak, yang masih juga belum sehat-sehat, tapi tidak ada satu pun yang mustahil di depan. Kami juga telah mendengarkan salah anggota gereja kami yang lalu, yaitu saudara kami Paris, yang telah pun juga menghadapi sakit penyakit kanser pankreas di tahap keempat. Kami juga terus berdoa Tuhan, walaupun mereka ini tidak bersama kami dalam gereja kami, kami juga mengasihikan mereka. Karena Tuhan juga yang mengerti keadaan mereka. Dan itu Tuhan, jamahkanlah karena tidak ada satu yang masalah di depan. Kami terus berdoa juga acara kebaktian kami ini Tuhan. Pimpin dia yang memimpinkan kami dari pemulakan dengan sampai selesainya. Semua mereka yang terlibat di member kami pada pagi hari ini, Tuhan mengurapi mereka. Tentunya Engkau juga Tuhan telah mempersiapkan mereka dalam hari yang lalu. Bahkan dia yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi dia. Supaya apabila kami keluar daripada tempat ini Tuhan, jangan biar kami balik ke tempat masing dengan kosong. Biarlah juga diumpamakan benih yang jatuh di atas tanah yang subur, yang akan berbuah banyak. Demikianlah Tuhan kami menyerahkannya dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa juga Tuhan, apa yang telah kami persembahkan kepada Engkau pada pagi hari ini. Baik melalui persembahan kami sebentar tadi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi. Berkatilah mereka juga Tuhan dalam segala keperluan mereka. Bahkan juga kami berdoa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, yang khawatir akan hidup di Tuhan. Tuhan yang akan menjaga, yang akan mencukupi segala keperluan mereka Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan masa ini di dalam tangan-Mu dari pembukaan sampai selesainya. Biarlah Tuhan dimuliakan dan biarlah Tuhan dipujikan. Di dalam nama-Mu kami mengucapkan syukur. Amin. Sila duduk. Masa kita berikan kepada Shalom. Selamat pagi. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi setiap daripada kita. Sehingga kita dapat hadir untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Baik, sebelum itu, apa kabar jemaat Tuhan di pagi hari ini? Bersama Yesus kita mantap, kita hebat, kita luar biasa. Yes. Sekali lagi, apa kabar jemaat Tuhan di pagi hari ini? Bersama Yesus kita mantap, kita hebat, kita luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang, kita siapkan hati kita. Kita datang, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Pagi hari ini, anugerah-Mu Tuhan besar bagi kami. Kami hidup hari ini semua karena kasih setia-Mu yang telah memelihara kami. Banyaklah hal yang telah kami lewati dalam hidup kami Tuhan. Banyaklah beban dan pergumulan kami. Tapi hari ini kami dapat datang kepada-Mu, menghadap Engkau di takhta kasih karunia-Mu. Karena kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami. Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkatkan pujian penyembahan ini. Katakan kepada Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagiku.
seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau, Allah kami yang hidup. Mari Tuhan, di saat ini Kau penuhi kami dengan hadirat-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
tahu hanya di dalam Engkau saja kami akan beroleh Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang termanis bagi jiwa kami, Engkau yang termanis bagi hidup kami. Penuhi kami saat ini Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu. Kami rindu akan jamahan-Mu Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Katakan Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, suci jiwa sorak, penuhi jiwa kami Tuhan. Buat jiwaku, Kau yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku. Kami mengasihi Kau. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Kau termanis Tuhan, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan Engkau yang termanis bagi jiwa kami. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendekati kaki salib Tuhan. Membuatkan komitmen pada pagi hari ini, bahwa di hadapan Tuhan hidup kita yang tidak berguna ini, kita beri sebagai ganti segala kebaikannya bagi kita, untuk Dia berguna pakai sesuatu
sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sungguh-sungguh, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari lagi kita katakan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya ini kami anak-anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya layakkanlah seluruh pakailah sesuai dengan rencanamu. katakan pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kita berdiamkan diri di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ini kami Tuhan, mengasihi-Mu dalam segala kekurangan dan keterbatasan. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Apabila kami memikirkan kebaikan Tuhan dan semua pertolongan-Mu yang sempurna bagi kami, tidak ada yang dapat kami beri sebagai pemberi. Hanya hidup kami ini Tuhan, hidup kami yang berdosa dan tidak berguna ini, pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa
Ajar kami untuk menyelaraskan pikiran kami, untuk menyelaraskan segala ucapan kami, hati kami, bahkan tindakan kami, agar ianya selalu sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu, agar kami dapat terus melayani Engkau Tuhan sampai akhir hayat hidup kami. Mungkin di saat ini Tuhan kami merasa bahwa kami masih muda, atau kami merasa bahwa kami sudah lemah, kami sudah tua. Tapi Tuhan, Engkau mengatakan Engkau mengasihi kami. Ini kami Tuhan, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, agar nama-Mu ditinggikan, dimuliakan dalam hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami di pagi hari ini. Kami berdoa kiranya menjadi bau yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Kita berikan satu tepuk tangan. Tuhan, dipersilakan pujian dan penyembahan kita sampai di sini. Masa seterusnya kita berikan kepada Pastor Rufi untuk God is good. And all the time. Amin. Allah itu baik dan selama-lamanya Dia baik. Amin. Alright. Sebelum saya teruskan dengan bagian firman Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk tim yang melayani kita pada pagi hari ini. Dan juga saya ingin memperingatkan kita sekali lagi, seperti yang dikatakan oleh Dekan lain tadi, gerakan membaca Alkitab, ya, gereja kita. Seharusnya pagi ini kita sudah sampai di Markus pasal 3, Markus 3 hingga yang ke-7, ya. Mungkin ada bagian-bagian yang sangat memberkati Anda. Mungkin kalian boleh kongsikan bersama dengan grup-grup WhatsApp yang ada di dalam gereja kita, atau ada yang menjadi persoalan kita yang kita mau tahu apa maksud itu. Mungkin kita boleh kongsikan dan tanyakan, dan kita akan cari jawabannya bersama, ya. Amin. Amin. Slow saja amin, ya kan, harap amin dia dalam hati lah. Oke. Baik, saya akan teruskan dengan bagian firman Tuhan. Kalau kita lihat di screen sana, dikatakan bahwa Tuhan itu ada dengan kita, ya. Tuhan itu beserta dengan kita. Cuma satu hal saja, satu yang menjadi masalahnya, kita yang tidak menyadari akan kehadiran Tuhan. Kita yang tidak menyadari akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dia ada, Dia beserta, tapi kita yang tidak sadar, ya. Karena kita manusia ini selalu hidup dengan hikmatnya pendirian kita sebagai manusia. Kalau kita perhatikan saat ini, saudara, dunia sedang dilanda duka. Saat ini dunia sedang masuk ke dalam masa suram yang sangat sukar untuk kita ketahui bila ia akan berakhir. Betul? Akan tetapi bukan berarti situasi buruk ini yang menjadi alasan kepada kamu dan saya untuk semakin menjauh dari Tuhan. Justru keadaan saat ini yang membuat kita semakin tekun dan gairah mencari Tuhan. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita, baik sebagai orang Kristen, kehidupan rohani kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, komunikasi itu sangat penting. Karena dengan adanya komunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan kepada orang, dan kita boleh mendengar apa yang orang ingin sampaikan kepada kita. Ya, kalau kita perhatikan saat ini, saudara, ada banyak
yang retak. Baik di antara sahabat, retak, renggangnya komunikasi antara orang tua dan anak, putusnya hubungan komunikasi antara suami istri, dan semuanya ini menjadi seolah-olah menjadi satu hal yang sangat biasa dalam kehidupan orang Kristen. Alah, biasalah, ya kan? Ada orang memandang sebuah hubungan itu sebagai suatu hal yang sangat biasa. Dan apabila hubungan itu sudah mulai hambar, mulai tawar, sudah tidak terasa lagi, maka dengan mudahnya lumrah kita sebagai manusia ini, kita akan mencari orang lain untuk mengisi kekosongan tersebut. Seringkali berlaku seperti itu. Dan saudara, hal yang sama juga mungkin berlaku di dalam hubungan antara kamu dan saya dengan Tuhan. Ketika manusia sudah merasa tidak dapat menjaga hubungan baik antara manusia itu sendiri, saya sendiri dengan Tuhan, maka orang-orang manusia akan mulai mencari pengajaran lain, mulai mencari doktrin yang baru, mulai mencari jalan shortcut yang lain yang boleh mereka gunakan. Karena hubungan dengan Tuhan itu sudah tidak ada. Jadi soalannya sekarang, apakah kita sudah membangun hubungan itu? Atau apakah kita hanya mencari Tuhan saat kita perlu? Dan saudara, mengapa kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan? Jawabannya adalah mudah. Kita ini adalah milik Tuhan. Kita milik Tuhan, maka kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Anak-anak kita itu melihat kita sebagai orang tua mereka adalah milik kita. Jadi mereka juga harus membangun hubungan dengan kita sebagai orang tua. Nah, demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Nah, kita akan bahaskan bersama pada pagi hari ini masih dengan tema yang sama kan, yaitu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan saya petik teks dari Yakobus pasal 4 ayat 7 hingga 8e yang berkata, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu." Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan latar belakang kepada kitab Yakobus ini, kenapa dia ditulis? Ia ditulis tujuannya adalah untuk membangun semangat orang percaya Yahudi yang saat itu sedang menderita. Mereka menderita dengan berbagai pencobaan yang menguji iman mereka sehingga mereka tidak mampu. Bahkan Yakobus ini ditulis untuk memperbaiki berbagai pengertian yang salah mengenai sifat iman mereka, sifat iman manusia itu, dan untuk menasihatkan dan membina pembacanya termasuk kamu dan saya mengenai hal-hal ataupun hasil-hasil praktis iman mereka dalam kehidupan yang benar dan perbuatan yang baik. Dan bagian pembacaan kita tadi, saudara, menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu berjanji untuk mendekati semua orang yang mau, yang siap, yang sudah berbalik dari dosa mereka, yang siap untuk menguduskan hati mereka dan siap untuk berseru kepada Tuhan dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan alang-alang, bukan setengah jalan. Mendekatnya Allah kepada umat manusia berarti Allah itu akan mendatangkan kehadirannya. Dia hadir di tengah-tengah kita. Allah akan mendatangkan kasih karunia kepada kita. Allah akan mendatangkan berkat yang tidak pernah putus dalam hidup kita, dan kasih-Nya untuk setiap orang. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada orang yang menjadi pilihan-pilihan, tetapi untuk semua orang. Asalkan kita siap untuk berbalik dari dosa, kuduskan hati kita, berseru. Berseru kepadanya berarti membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan yang selama ini mungkin sudah retak, yang sudah jauh. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu, kita harus menempatkan Tuhan sebagai priority dalam kehidupan kita. Letakkan Dia yang utama dalam kehidupan kita. Karena untuk membangun sebuah hubungan dengan Tuhan itu, membangun hubungan dengan seseorang itu, baik yang manusia, harus dimulai dengan rasa kasih.
Rasa kasih itu harus nyata. Boleh orang rasakan kasih kita. Dan ia merupakan suatu pengalaman pribadi setiap orang. Berarti masing-masing orang ada pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Ada pengalaman pribadi dengan orang-orang di sekitarnya. Begitu juga antara hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Pasti ianya sangat nyata, real, dan sangat pribadi. Hanya kita yang tahu apa yang kita curahkan kepada Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sakit kita, saat kita jatuh, bagaimana Tuhan mengangkat kita, hanya kita yang tahu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana mungkin kita semua dapat menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kasih Tuhan, bahkan penyertaan dalam Tuhan dalam kehidupan kita kepada semua orang kalau kita tidak merasakannya sendiri, kalau kita tidak ada pengalaman itu sendiri. Mendengar cerita dari orang itu tidak cukup, saudara. Harus kita sendiri yang alami. Betul? Jadi saudara, pagi ini kita akan pelajari bersama apakah hal yang menjadi dasar kepada kita saat kita mau ingin membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu yang pertama iman dan kepercayaan. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, harus. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan dalam ayat ini tadi bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti hanya dengan iman sajalah yang dapat membantu kita untuk hidup bergaul dengan Allah, ada connection dengan Allah, ada hubungannya dengan Allah. Dan haruslah iman itu aktif, bukannya pasif. Kita hanya menunggu. Kita tidak dapat datang kepada Tuhan, kepada Allah, kecuali kalau kita ini percaya Allah itu benar-benar ada. Macam mana kita mau Allah bekerja di dalam kehidupan kita, sedangkan kita tidak percaya? Betulkah? Betulkah? Dan dikatakan dalam ayat tadi bahwa Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang benar-benar mencari Dia. Bukan hanya mencari di saat perlu. Saudara, iman itu adalah pada saat kita percaya, meskipun kita tidak melihat. Sehingga kita ini akan mampu membuat penilaian kita sendiri. Apakah kehidupan kita ini akan mengikut kehendak Tuhan dan percaya akan kuasanya, atau mengikut pikiran kita sendiri, mengikut hati kita sendiri. Dan iman ini merupakan pengalaman kehidupan kita setiap hari yang menjadi kesaksian tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi saudara, untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu harus didasari dengan iman dan kepercayaan kita. Contohnya di dalam Alkitab, banyak contoh di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, tetapi saya memetik 4 contoh. Kita perhatikan bagaimana mereka ini menceritakan penyerahan diri mereka kepada Tuhan. Bagaimana mereka membangun hubungan mereka dengan Tuhan. Abraham menyerahkan anaknya untuk dikorbankan kepada Tuhan karena iman dia kepada Tuhan. Saudara, seperti apa iman Abraham itu? Dia mendengarkan firman Allah, dia percaya, dan kemudian dia melakukannya. Iman itu bukannya sesuatu yang pasif. Kita kata kita beriman tapi tidak ada tindakan kita. Tetapi iman itu harus aktif. Saat kita mendengar suara Tuhan, kita percaya dan kita melakukannya. Bukan hanya terhenti saat kita mendengar. Bayangkan saja saudara, Abraham, dia tinggalkan kampung halamannya yang kaya dan dia sudah kenal dengan baik, biasa dengan kampung itu. Dia melangkahkan kakinya sepanjang hidup dia, saudara. Bahkan ketika dia keluar, sebenarnya dia tidak tahu kemana dia mau pergi, kemana dia akan pergi. Sekalipun dia tidak dapat melihat jenis apa berkat ataupun apa bangsa yang Tuhan ingin berikan kepadanya nanti, tetapi dengan iman percaya dia kepada Tuhan, dia tahu firman Allah itu akan menjadi nyata. Maka Abraham berangkat, dia pergi. Yang kedua kita perhatikan Musa.
Musa yang oleh karena imannya kepada Allah, dia menjalankan seluruh perintah Tuhan. Sekalipun Musa tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan. Bayangkan saudara, ketika Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, banyak alasannya kan? Dia pada awalnya melihat hal itu dengan kekuatan dia sendiri, sama seperti kita. Sehingga dia merasakan, Musa rasa dia tidak mampu, dia tidak layak, dia tidak sanggup. Tetapi Tuhan mau dia percaya akan kuasa Tuhan. Karena hanya melalui iman, kita akan belajar untuk mengenal standarnya Allah. Bukan standarnya kita. Bukannya apa yang saya mau, tetapi apa yang Allah maukan untuk setiap kita. Dan yang ketiga, Yosua. Yosua pada saat itu saudara, meskipun Musa sudah tidak ada, dengan memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Yosua percaya. Dia percaya Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Dan saat itu Yosua dipercayakan untuk memimpin umat Israel karena Musa sudah meninggal. Kalau kita pikirkan kekuatan kita sebagai manusia, Yosua yang sangat muda harus menggantikan Musa untuk memimpin bangsa-bangsa yang sangat besar. Apakah Yosua tidak takut? Yosua pasti ada merasa takut di dalam hati dia. Sehingga Allah berulang-ulang berkata, jangan takut, jangan gelisah. Itu yang Allah katakan, aku menyertai engkau. Dan Yosua sadar, saudara, dalam kemanusiaannya, dia memang mengalami masa sulit. Tetapi Yosua tetap memiliki iman kepada Allah. Bahwa Allah akan menuntun, menyertai, memimpin dia. Dan Paulus, dia memiliki iman yang teguh karena Kristus sudah mengubah kehidupannya. Dia yang dahulunya adalah Saulus, kemudian menjadi Paulus yang kita kenal sehingga pada saat ini. Yesus mengubah kehidupannya sehingga Paulus ini mengubah menjadi berkat kepada setiap orang, termasuk kamu dan saya saat ini. Karena dengan iman adanya pengampunan. Tuhanlah sumber keberhasilan orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi percayalah bahwa dengan iman kita kepada Tuhan ada pengampunan dosa dan kehidupan kekal, keselamatan itu. Jadi saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memang membangun hubungan dekat dengan Tuhan itu biasanya terjadi karena memang kita memiliki iman dan percaya kepadanya. Karena kalau bukan karena percaya, mana mungkin kita dapat menjalinkan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Betul? Dan kita harus percaya bahwa hanya dengan Tuhan kita memperoleh berkat-Nya. Percayalah bahwa di saat kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita harus siap menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengerjakan bagiannya untuk kamu dan saya. Hanya tinggal kita imani dan percaya saja. Amin. Yang kedua, untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan haruslah didasari dengan pengharapan. Ratapan pasal 3 ayat 20 hingga 25 berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan seluruh isi kitab ratapan ini, ia berkisar tentang penderitaan, tangisan, dan sengsara. Semuanya hal yang pahit-pahit yang mendominasi isi kandungan kitab ini. Sebab itu dia dikenali dengan kitab ratapan. Ya kan? Ratapan menangis, meraung. Bayangkan puisi yang begitu indah ini justru ditulis di tengah-tengah keterpurukan Israel. Di tengah-tengah keterpurukan Yeremia dan bangsa Yehuda. Dan muncul kitab ratapan ini sebagai satu respon terhadap pembuangan bangsa Yehuda ke Babel pada saat itu. Sedangkan kalau kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah
kebaikan Tuhan itu. Akan tetapi kenapa di dalam ayat tadi kelihatannya seolah-olah mereka sedang meratapi kehidupan mereka. Dalam ayat ratapan tadi. Saudara, bertahun-tahun Yeremia memberitakan kebenaran dan peringatan dari Allah kepada mereka. Tetapi tidak ada respon positif dari bangsa Yehuda. Mereka bahkan menentang, mereka bahkan menganiaya Yeremia. Dan sehingga pada akhirnya mereka benar-benar dihukum oleh Tuhan. Mereka seharusnya sadar bahwa untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu haruslah didasari dengan pengharapan mereka kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Mengapa? Hal ini adalah karena iman seseorang itu akan teguh jika didasari pada pengharapan yang benar, sehingga kehidupan spiritualnya, kerohaniannya menjadi kukuh, dan kita menjadi dampak kepada orang lain. Jangan jadi yang biasa-biasa. Biar orang melihat kehidupan kita. Biar kehidupan kita memberi kesan positif kepada orang lain. Saudara, bagi bangsa Yehuda pada saat itu, situasi ini sangat menekan mereka. Mereka sangat stres. Mereka sangat susah. Sudah dalam keterpurukan mereka, kesedihan mereka, ratapan mereka, kesusahan mereka. Mereka merasa seolah-olah mereka ditekan. Orang-orang Yehuda yang masih tersisa di tanah perjanjian menghadapi kelaparan yang sangat hebat. Entah berapa ribu orang yang sudah mati karena peperangan dan kelaparan yang berlaku di tempat itu. Mereka kehilangan kota Yerusalem, tanah perjanjian, dan bait Allah. Mereka kehilangan semuanya. Semua yang mereka banggakan selama ini telah hilang, lenyap. Tak ada yang tersisa. Semua kegemilangan dan nama besar Yerusalem mereka hilang. Saudara, sebagai bagian dari bangsa Yehuda, Yeremia juga dapat merasakan kesusahan yang terjadi. Yeremia memahami apa yang sedang terjadi. Karena itu dalam ayat 20 tadi berkata, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Yeremia juga merasakan rasa susah itu. Yeremia juga merasa tertekan di dalam hatinya. Namun sesuai dengan firman Tuhan, situasi ini ternyata berterusan sehingga 70 tahun. Bahkan setelah habis 70 tahun pembuangan ke Babel, Tuhan kembali memulihkan kembali bangsa Yehuda. Saudara, coba kita perhatikan kehidupan kita saat ini. Apa yang sedang kita alami saat ini dalam hidup kita? Meskipun saudara dan saya mengalami cabaran, tantangan, penolakan di dalam kehidupan kita, kesusahan yang silih berganti, sakit penyakit yang tidak pernah kunjung hentinya, namun kita harus memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Apapun yang berlaku itu jangan membuat iman kita goyah. Amin. Memang rasanya tidak mudah untuk kita, tetapi harus kita ingat, apa yang sudah berlalu itu biarkan berlalu. Memang tidak akan dapat kita ubah masa lalu kita, tetapi masih ada masa yang akan datang hari ini dan esok dan seterusnya yang harus kita jalani. Jangan pernah menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau manusia, peluang itu hanya diberi satu kali. Tetapi Allah memberikan kita banyak peluang di dalam hidup kita. Bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu, peluang yang Tuhan berikan kepada kita. Gunakan sebaiknya. Refleksi diri kita. Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan selama ini? Sudahkah ia dibangun atas dasar iman dan pengharapan kita kepada Tuhan? Atau apakah ianya hanya pada saat saya menginginkan, memerlukan sesuatu di dalam kehidupan saya? Jadi ingat saudara, bahwa setiap hari yang baru yang Tuhan berikan adalah satu bukti pengharapan baru yang Tuhan berikan buat kita. Akan selalu ada pengalaman dan kesempatan yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Dan karena itu saudara, kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Sebab harapan yang baru itu
datang dan hanyalah anugerah Tuhan semata-mata untuk kita nikmati. Amin. Yang ketiga, untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu dasari dengan kasih kita. Itu yang dikatakan Sinya Pastor minggu lalu, kalau tidak kenal maka tidak cinta, kan? Harus ada kasih di dalam hati kita. Efesus 5 ayat 2 berkata, hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Baik, saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen ini bukan hanya sekadar hidup sesuai dengan panggilan Tuhan dan memiliki gaya hidup yang berbeza dengan orang-orang percaya. Bukan hanya itu saja. Tetapi apa yang Allah mau dari kita, agar kita ini hidup di dalam kasih. Dalam sebuah hubungan itu, untuk saling mengasihi itu memerlukan waktu, memerlukan proses untuk kasih itu bertumbuh. Sehingga kita mengenali seseorang itu dengan lebih dekat dan membangun hubungan yang erat dengan orang itu dengan penuh rasa kasih. Saudara, kalau membangun hubungan sesama manusia sudah seperti itu, apalagi dengan Tuhan, kan? Ada ramai orang yang mengalami pasang surut dalam hubungannya dengan Tuhan, kan? On off saja. Ada yang memutuskan hubungan dengan Tuhan karena kecewa. Ada yang merasa bosan untuk berdoa dan membaca firman Tuhan, bahkan semakin jarang untuk melakukannya. Mungkin ada yang masih membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, tetapi sebenarnya dia sudah kehilangan gairah, kehilangan momentumnya, dan tidak lagi merasa bahwa mereka mendapatkan apa-apa dari pembacaan mereka. Hubungan yang menjadi dingin, tidak ada keintiman, tidak ada kedekatan sama sekali di dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Saudara, pernahkah kita mengalami situasi seperti itu? Harus kita ingat bahwa untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu harus ada kasih yang menjadi dasarnya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Dia sudah berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dia sudah berjanji akan menyertai kita. Dan Tuhan itu setia dengan janjinya. Sekalipun manusia meninggalkan kita, sekalipun rasa kasih manusia itu berubah-ubah, tetapi Tuhan selalu setia dengan janjinya. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Hanya tinggal kita datang kepadanya, berseru kepadanya di dalam doa kita. Jika saudara berada di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mana mungkin Dia membiarkan kita sendiri menghadapi berbagai kesulitan hidup. Yakobus pasal 4 ayat 8e tadi itu berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara, bukan hanya Yakobus yang mengalami hal ini, tetapi Daud juga membuktikan jauh sebelum masa Yakobus. Kita dapat melihat bagaimana kedekatan atau keintiman hubungan yang tercipta antara Daud dengan Tuhan. Seperti yang dinyatakan dalam kitab Mazmur. Hubungan keduanya begitu harmoni, begitu dekat, begitu nyata, begitu indah. Kita lihat sendiri bagaimana Daud menggambarkan hubungan dia dengan Tuhan, kedekatan keduanya dalam Mazmur 63 ayat 3. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Karena bagi Daud, saudara, kasih setia Tuhan itu lebih besar dari hidupnya sendiri. Jika saudara dan saya mengasihi seseorang dengan begitu besar, sehingga sanggup mengorbankan sendiri nyawa kita, sekalipun demi dia, Tuhan juga demikian. Malah lebih dari itu. Malah kasih Tuhan itu jauh lebih besar. Namun saudara, untuk dapat mengalami semuanya itu memerlukan usaha kita. Usaha kita terlebih dahulu untuk mengenal pribadi Tuhan. Untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan setiap hari. Bukan hanya pada masa-masa sukar, masa-masa kita perlu. Tetapi setiap hari itu yang Tuhan maukan.
biarlah seiring dengan berjalannya waktu, kita akan semakin dalam, bahkan semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Karena yang pasti, tanpa pengenalan kita akan Tuhan itu pasti sangat sulit untuk kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai kesimpulan dari bagian pembahasan kita pagi ini, untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu haruslah didasari dengan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Milikilah pengharapan kepada Tuhan dan penuhi kehidupan kita ini dengan kasih yang datang dari Allah. Dan ingat bahwa untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu bukanlah sebuah kewajiban kita, tetapi ia keperluan. Kalau kita melihatnya sebagai satu kewajiban, bila kita tidak melakukannya satu hari, contohnya kita terlupa untuk merenungkan, membuat saat teduh, kita akan merasa bersalah. Apalagi jika sepanjang hari itu ada hal-hal yang buruk berlaku, kita akan merasakan, nah itulah karma, karena saya tidak membaca firman Tuhan, tidak merenungkan, membuat saat teduh pagi ini. Saudara, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu bukan kewajiban kita, tapi ia keperluan. Kita perlu untuk melakukan itu. Jadi kita tidak akan berkira-kira dengan Tuhan. Nah saudara, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu bukan soal kegiatan agama. Saya orang Kristen, saya harus bangun hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Tidak. Tetapi membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu berbicara tentang hubungan kita sendiri. Relationship. Apapun goncangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, pasti semuanya itu bertujuan agar kita ini semakin dekat dan mengandalkan Tuhan. Seperti yang kita katakan dalam ayat dasar kita tadi, ayat 8, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Jangan menuntut. Ingat, untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak perlu formulanya, seperti matematik. Tidak perlu prosedurnya, tidak perlu ada langkah-langkahnya untuk mencari Tuhan. Karena pendekatan setiap orang itu pasti berbeza. Masing-masing kita mempunyai kedekatan kita sendiri dengan Tuhan. Masing-masing kita mempunyai pengalaman pribadi kita sendiri dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana Tuhan memakai setiap kita. Jadi saudara, marilah kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Memang semuanya ini pasti memerlukan waktu, memerlukan proses, memerlukan usaha. Karena itu kenali siapa Tuhan yang kita sembah, seperti apa pribadinya, dan bagaimana besar kasih-Nya kepada kita. Semakin saudara dan saya mengenal Dia, pasti kasih kita kepadanya akan semakin besar, semakin mendalam. Jadi ingatlah saudara, bahwa jika hubungan kita dengan Tuhan itu didasarkan kepada pengenalan yang mendalam akan Kristus, pasti ia tidak akan mudah dihancurkan. Amin. Apapun tantangan yang menghadapi, yang menghalang kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan, pasti itu tidak akan berhasil. Karena kita sudah memiliki connection, hubungan yang sudah kukuh dengan Tuhan. Tidak akan mudah digoyahkan oleh manusia. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan, atas kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan untuk setiap pribadi kami. Tuhan, saat pagi hari ini dengan penuh kerendahan hati kami ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami dibangun dan didasari akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami, sehingga kami siap untuk melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kami. Mungkin dengan kekuatan kami sebagai manusia, ada kalanya kami tidak mampu Tuhan, kami tidak berdaya, tetapi kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau sumber segala sesuatu buat setiap kami. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang akan meneguhkan kami. Kami tidak akan goyah di dalam kehidupan kami, sekalipun iblis berusaha untuk menghancurkan kami, melemahkan kami, mempermalukan kami. Kami berdoa saat pagi hari ini ya Tuhan, Engkau akan menyertai kami, mengurapi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke
ke dalam tangan-Mu. Memberkati setiap mereka ya Tuhan, baik dalam pekerjaan mereka, baik dalam segala usaha mereka, anak-anak mereka Tuhan, kami berdoa. Biar Tuhan campur tangan, biar Tuhan memberkati. Mungkin ada jemaat Tuhan yang saat ini datang dengan kelemahan tubuh, sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melawati setiap mereka, Engkau menyentuh setiap bagian-bagian tubuh yang sakit ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, yang mengalami sakit penyakit akan disembuhkan, yang mengalami masalah tantangan dalam kehidupannya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kami percaya hadirat Tuhan akan terus memenuhi seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, apapun kegiatan kami sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang akan mendatang, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kami menjadi berkat Tuhan, kemanapun kami akan pergi. Dan nama Tuhan akan terus dimuliakan dan ditinggikan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikian ibadah kita untuk sesi yang pertama. Tuhan Yesus memberkati.